sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman, perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, satu-satunya hal barangkali yang paling pasti dalam kehidupan adalah kematian. Ironisnya, justru apa yang terjadi setelah kematian menjadi sesuatu yang paling tidak pasti, paling tidak jelas buat banyak dari kita. Kali ini kita akan angkat topik itu jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, An-An dan Henry. Shalom Henry. Shalom Anis. Shalom An-An. Shalom. Dan tentu saja saudara hadir bersama kita untuk kejar semua pertanyaan, untuk gali semua jawaban, pendeta kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara yang kasih, lagi-lagi dan lagi-lagi, saya harus berkata senang bertemu dengan Anda di dalam Dimensi Iman Kristiani. Kali ini kita diajak memikirkan satu topik, kehidupan di balik kematian atau sesudah kematian. Rasa-rasanya hidup sebelum kematian saja pun masih terlalu banyak perkutatan pergumulan yang kita alami, bukan? Tetapi menjadi penting karena siapalah yang bisa tahu kapan kita mati. Dan kalau kita tidak mengerti dan kita tidak tahu apa itu kematian, betapa menakutkannya. Karena itu memahami apa kehidupan sesudah kematian, ada apa di balik kematian, menjadi sangat penting. Namun sebelum lanjut, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya minta Pak Hendri untuk pimpin kita dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kami boleh berbincang-bincang mengenai kematian setelah, apakah ada kehidupan setelah kematian ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau perbincangan kami ini, biar kiranya Engkau yang menguasai kami semua, sehingga apa yang kami perbincangkan dapat menjadi pencerahan, dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saudara, kita mengajarkan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 dikatakan begini, ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau dia tidak mati dulu. Dan yang engkau taburkan bukan tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang berkulit, umpamanya biji gandum atau biji yang lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya satu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap biji tubuhnya sendiri. Lalu dikatakan lagi, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Dan ada tubuh surgawi, ada tubuh dunia. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Pada waktu kita membaca dengan terang, Paulus berhadapan dengan orang-orang di Korintus yang rupa-rupanya mempertanyakan tentang kebangkitan, mencurigai atau bahkan berusaha untuk membantah atau meniadakan. Nah, Paulus berdebat dengan mereka. Karena mereka pikir kalau sudah mati ya mati, selesai. Terus mau apa lagi? Bagaimana bangkit? Bagaimana membayangkan ada sebuah kehidupan sesudah kematian? Karena kita pergi ke kuburan atau ke rumah duka, lihat orang mati, ya sudah terbujur. Terus mau apa lagi? Nah, inilah menariknya Alkitab ketika memberikan pengarahan, pengajaran kepada kita, bahwa kemudian itu menjadi sesuatu yang sangat menggairahkan. Bagaimana kemudian orang yang sudah mati itu bangkit? Bagaimana caranya? Bagaimana kemungkinannya? Nah, inilah yang kita pelajari dan kita lihat bahwa Paulus mengajarkan dengan satu contoh yang sangat alamiah sekali. Saya suka sekali ketika Paulus membuat sesuatu yang begitu menyerupakan misteri besar menjadi sangat sederhana. Ia berkata, lihatlah sebuah pohon. Tahu dari mana? Dari biji. Biji-bijian itu saya ambil paling gampang kacang hijau lah, begitu ya. Biji kacang hijau itu adalah sebuah biji yang harus rela mati. Kalau biji kacang itu adalah biji yang hidup pada dirinya, dia mati. Waktu mati kapan? Dia membelah dirinya, pecah. Sehingga kacang hijau itu pecah, maka muncullah kemudian toge. Ini menjadi mudah kalau saudara misalnya membuat seperti kerjaan anak SD ya. Ambil kacang hijau, taruh di botol kecil gitu, bekas botol obat.
kasih kapas, kasih air, taruh di situ. Lalu kita akan lihat 1 hari, 2 hari, 3 hari, catat, pecah, keluar togenya. Ada sebuah kehidupan baru. Mana kacang hijaunya? Sudah tidak ada. Karena kacang hijau itu membelah diri dan mati, dia menjadi toge. Sebuah hidup yang baru, sebuah kemuliaan yang baru untuk nama toge tadi. Begitulah sebetulnya orang-orang di dalam kehidupan sebagai orang percaya yang mati dibawa ke kuburan atau dikremasikan atau dikuburkan, selesai. Tetapi yang menjadi penting dan menarik adalah bahwa kemudian mereka tidak saja berhenti sampai di situ, tetapi bagaimana kemudian oleh kasih dan kuasa Tuhan orang yang percaya itu dibangkitkan. Sehingga mereka bangkit dan hidup di dalam kehidupan yang mulia, yang tidak sama dengan kehidupan sekarang. Karena kehidupan sekarang disebut Paulus sebagai kemuliaan tubuh daging. Tapi nanti kemuliaan surgawi, tubuh kebangkitan itu jauh lebih mulia. Jadi ada kehidupan, yes, berbeda bumi langit. Di sini sementara mati, hidup di sini kekal. Di sini mulia, tapi di dunia yang berdosa dan pernah jatuh dalam dosa menjadi kurang mulianya. Mati, habis semuanya, muncul ciptaan baru, sangat mulia. Menyenangkan bukan? Karena itu jangan pernah punya perasaan takut mestinya kalau menghadapi isu atau dengar berita akan mati. Saya pikir begitu Anis yang jadi penting. Iya, iya. Henry, An kalau kita tanya orang Kristen katakanlah, saya tidak akan terkejut kalau 10 orang dari 10 orang yang ditanyai akan menjawab dengan jawaban yang sama buat pertanyaan kemana sih kita pergi setelah kita mati. Tidak aneh kalau ke 10-10-nya akan mengatakan ya kalau tidak ke surga ya ke neraka. Jawabannya akan berbeda-beda ketika kemudian kita bertanya apa konsep mereka tentang surga dan apa konsep mereka tentang neraka. Tempat yang dibatasi dimensi ruangkah di satu lokasi atau pemahaman lainnya. Henry dan An sendiri ada di mana dalam hal ini? Ya, kalau menurut saya memang ini pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas memang. Karena ya kalau tadi dikatakan bahwa kalau orang Kristen yang ditanyakan, ya tentu semua harus mengatakan dia percaya setelah kematian ada kehidupan. Betul. Seperti yang tadi Pak Bigman katakan ada kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang mulia. Yeah. Dan inilah itulah sebabnya kita percaya kepada Tuhan Yesus itu begitu. Namun kan sebagai manusia kita kan dikuasai oleh akal dan pikiran kita. Yeah. Dan kan tidak ada sesuatu yang bisa membuktikan bahwa benar nggak sih di sana ada kehidupan? Yeah. Kalau ada yang seperti apa sih? Yeah. Kalau kita nggak bisa merasakan di sana ada kehidupan, nah ini yang seringkali timbul di dalam hati kita pertanyaan yang meragukan hal tersebut. Kalau gitu buat saya hidup di dunia ya saya bersenang-senang, saya lakukan apa yang saya suka saya lakukan. Yeah. Nah mungkin ini yang menjadi yang sering menimbulkan terjadi pikiran. Ya. Artinya maksud Henry, kalaupun tidak kita butuh itu sebagai kepastian buat diri kita sendiri, paling tidak kita ingin kita tahu cara menjawab mereka yang punya pertanyaan mengenai hal ini. An sendiri di mana? Kalau surga itu tempat kemuliaan yang kekal, tadi Pak Bigman katakan, atau neraka seperti yang kadang-kadang kita identikan dengan penderitaan yang kekal, apakah itu satu lokasi, satu tempat, dan di mana kita dalam konteks surga dan neraka setelah kita mati? Sebenarnya yang menarik dan ingin saya menggali lebih dalam itu justru apakah di dalam Alkitab itu ada suatu proses ya mengenai bagaimana itu ya menuju kematian itu, karena itu sebenarnya yang ditakuti oleh semua orang karena orang belum pernah mengalami itu. Betul. Nah ya saya nggak bisa bilang saya bersyukur udah pernah mencoba itu begitu ya, tetapi setidak-tidaknya menjadi pengalaman pribadi saya bahwa melalui suatu proses kematian itu sendiri sebenarnya bukan hal yang menakutkan. Ya karena tujuan terakhir kan kita mau ketemu Tuhan. Betul. Nah, cuma prosesnya saya nggak tahu nanti Pak Pendeta bisa menguraikan lebih lanjut. Yang pernah saya pelajari dulu, gitu. Memang ada suatu proses yang bisa kita lalui, yang dikatakan to dying while living, ya mati selagi kita hidup itu.
Ya, sehingga kita bisa mengalami kematian kayak apa sih gitu. Ya, secara literatur juga kita pelajari itu memang prosesnya hampir semua sama. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Nah, apakah Alkitab itu juga sejajar terhadap itu? Nah, ini yang saya nggak tahu gitu. Ya, Pak Bigman, kita mesti tanya Pak Bigman. Neraka, surga, dan apa yang An katakan sebetulnya kita dengar juga hari-hari ini, artinya pengakuan bahwa seseorang pernah mengunjungi neraka atau mengunjungi surga dan kemudian kembali untuk menceritakan mengenai neraka dan surga itu buat kita yang masih di bumi. Pak Bigman, neraka, surga dibatasi oleh dimensi ruangkah? Ada di satu lokasi tertentukah? Oke, jadi bukan saja dibatasi ruang atau waktu begitu ya, tetapi memang dalam kualitas yang berbeda. Kita kan hidup di dalam ruang waktu, itu kan beyond. Ya, kita dimakan waktu, di sana tidak, di sana kekal, bukan sementara. Itu dulu. Kemudian yang kedua, yang kalau kita melihat tetapi ada mati ketika hidup, ketika selagi hidup yang coba dibicarakan anak, itu kan adalah usaha bagaimana kedewasaan mentalitas yang dilatih untuk mematikan seluruh pikiran kita. Sehingga ketika pikiran itu tidak bergerak dan bisa dikendalikan demikian rupa dalam tanda petik diberhentikan, ya berhenti semuanya. Karena dalam sains itu kan dikatakan cogito ergo sum. Ketika aku berpikir, aku ada. Kehidupan itu ada karena kita dinamika berpikirnya. Kalau bisa betul-betul seorang melatih diri sampai betul-betul berhenti berpikir begitu kan, bisa nggak membayangkan apapun satupun, ya dia beres di situ kan. Tapi bukan mati dalam pengertian yang sebenarnya. Kan? Nah, ketika dia mati dalam pengertian sebenarnya, mau hidup pun dia atau mau pengen pikir pun dia udah nggak bisa. Beda ya. Jadi kamu hidup bisa seperti orang mati dengan berhenti berpikir. Tapi waktu kamu mati, pengen berpikir pun kamu udah nggak bisa. Udah mati pada dirinya. Nah, waktu ini mati, maka di situ dikatakan orang ini benar apa tidak benar. Kalau benar dia dibawa ke surga, tidak benar dia masuk ke dalam neraka. Kan begitu. Nah, itu sudah jelas perpindahan yang sangat beda sekali, sehingga hidup di sini tidak sama dengan hidup di sini, dan mati yang di sini pun tidak sama dengan mati yang di sini. Di sini mati karena sudah tua, penyakit atau apa, tabrakan, kecelakaan, mati. Di sini bukan mati, dihukum kekal karena perbuatan dosa-dosanya. Di sini hidup kita makan, beraktivitas, makan vitamin segala macam. Di sini hidup yang kekal. Gitu loh. Jadi apa? Beda banget gitu. Iya, Pak Bigman, mungkin kita coba pahami dari sudut yang berbeda. Alkitab mengajarkan pada kita, malaikat pun punya nama, setan pun punya nama, seakan-akan mereka punya identitas diri. Ketika kita mati, kita masih membawa identitas diri kita, Pak. Begini, malaikat itu kan tidak pernah mati. Sehingga mereka disebut 3 namanya, Gabriel, Mikael, Lucifer. Ini yang paling sering. Lalu Lucifer itu kemudian yang menjadi bapaknya segala setan gitu kan. Mikael itu menjadi panglima sekarang balai tentara sorga. Gabriel itu sering kali kita temukan sebagai pemberitahu. Nah, jadi malaikat adalah malaikat pada identitas di sana di kekekalan. Ketika manusia mati, lalu dia hidup kembali, ada nggak identitasnya? Ada, tapi bukan identitas yang di KTP itu. Jadi jangan nanti Anies tanya saya, kayaknya mirip-mirip Pak Bigman ya. Bapak betul ya yang lahirnya tanggal segini, bulan segini? Bukan itu gitu. Karena kalau memori itu hidup, artinya apa? Ya, kita masih di sini. Di surga masih ingat yang di dunia, mas stres semua kan, kita ingat pacar kita, ingat ini, bisa sedih, bisa nangis, istri yang gak ada, ya lucu kan. Atau ketemu istri sana, namanya dia udah mati duluan, ketemu kok udah tua. ya tua banget lah, apalagi nenek kita, kakek kita, kakeknya kakek kita, kan bukan itu gitu. Sehingga putus dulu ini. Sehingga identitas adalah tubuh kemuliaan yang baru, ya identitas yang baru yang mulia. Tetapi kita dikenali sebagai anak-anak Tuhan kan, gitu loh. Kita dikenali pada diri kita. Jadi identitas ada, yes, tapi jangan bayangkan dengan dunia ini. Pak Bigman, di Perjanjian Lama ada pembelajaran mengenai sang kaya yang masuk neraka, kemudian di posisinya di sana dia masih mampu memikirkan saudara-saudaranya yang di bumi, dan di situ juga dia masih bisa mengamati Lazarus yang berada di surga. Pertanyaannya jadi masih sama, surga dan neraka ini lokasikah secara fisik, dan kemudian setelah mati dia masih punya identitas diri karena bisa saling mengenali dan bahkan masih bisa memikirkan saudara-saudaranya yang di bumi. Begini, kisah itu menunjukkan
bukan seperti itu. Tapi bagaimana katakan Yesus menceritakan, menyebut Abraham sangat identik. Abraham, kenapa disebut Abraham? Bapak orang beriman. Ya. Nah, kalau dia sebagai bapak orang beriman merasa presentasikan Lazarus artinya apa? Orang yang ditolong Allah. Kenapa Lazarus dulu di pangkuan Abraham? Kenapa nggak disebut di pangkuan Musa misalnya? Atau di pangkuan Elia misalnya, ya? Atau di pangkuan Nuh? Karena memang janji keturunan diberikan pada Abraham. Keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Keturunan yang akan menjadi jalan keselamatan dari Abraham, Israel, Yehuda, Yesus, ya kan gitu. Nah, jadi ketika dikatakan di pangkuan Abraham, kita tahu Abraham mengacu pada posisi itu. Oke. Yang kedua, aspek yang kita perlu lihat lagi, ketika dikatakan dia di pangkuan Abraham, berarti dia ada bersama orang Bapa percaya di surga itu. Lalu orang yang di sana teriak, Bapak Abraham tolonglah, kan teriak. Supaya si Lazarus memberikan apa? Setetes air. Tapi Abraham bilang tidak bisa, jarak kita ada terpisah sangat jauh. Ya, kalau kita melogikakan itu, apa namanya? Kok mereka ngobrol, Pak? Nah, makin bingung lagi kita, jauh kok bisa ngobrol. Jangan pakai handphone kali ya. Atau handphonenya merek apa di sana kan begitu. Orang jauh kok gambarannya. Nah, karena memang itu tidak sedang menceritakan satu setting yang lagi terjadi begini, kan gitu kan ya. Kita ngobrol di satu ruangan, tapi menceritakan pemaknaan tentang sebuah kematian bagaimana di pangkuan Abraham dan orang kaya itu masuk di neraka. Kenapa? Itu pertanyaannya. Nah, message-nya adalah hati-hati kau, jangan sampai kaya kau abaikan orang lain. Lalu kita pikir yang miskin itu terkutuk, kan banyak orang bilang orang miskin terkutuk, sakit terkutuk gitu kan ya. Ternyata masuk surga karena dia dia sempurna banget tuh. Udah miskin, pengemis, jabatan paling payah, sakit-sakit pula, ujung kepala ujung kaki borokan. Bagaimana mau menggambarkan orang kayak gitu diberkati Tuhan? Tapi berkat Tuhan beyond. Kan gitu. The phenomenal of life itu kan. Sehingga apa yang bisa kita lihat, dia selamat, dia masuk di surga sana, sementara si orang kaya itu masuk di dalam neraka. Tapi itu tidak sedang membicarakan dialog surga dan neraka. Enggak ada dialog surga dan neraka. Kalau bisa berdialog, asumsi kita sederhana, deket dong. Kalau gitu hukuman gak ada artinya lah. Nah, saya rasa justru ini menjadi satu poin yang sangat penting. Mungkin untuk jemaat-jemaat di gereja, kan kalau kepercayaan yang sesuai dengan yang ada di Alkitab itu kan mudah, Pak. Kita cuma misalnya karena anugerah daripada Tuhan kita bisa percaya bahwa misalnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat bagi kehidupan kita. Tapi kan selalu setelah itu timbul pertanyaan yang kedua. Loh, kalau saya nggak tahu kematian itu seperti apa, kita kan balik lagi ke stage pertama ini, Pak. Buat apa kita percaya? Nah, ini kan sesuatu yang memang orang berpikir bagaimana cara menyambungkan dua hal ini, Pak. Sedangkan kita di sini kita ngomong aja masih belum mencapai titik temu yang bagaimana kita menghubungkan dua titik ini kan. Ya, maksud Henry kalau pemahaman mengenai Tuhan itu harus dilakukan dengan presisi tertinggi. Kenapa Tuhan tidak dengan amat jelas saja ceritakan pada kita apa sih yang akan terjadi setelah kematian sehingga kita nggak perlu diberikan ruang. Sebetulnya amat sangat jelas dalam ketidakjelasan. Amat sangat jelasnya begini. Kau mati di dalam Kristus, di dalam iman, kamu akan dapat hidup. Oke? Hidup apa? Yang kekal. Pertanyaan kedua, apa itu hidup yang kekal? Tidak akan mati-mati, abadi bersama terus di Yerusalem baru. Banyak sekali istilah. Iya, apa itu? Ada kapling nggak? Ada jalan nggak? Ada bingung nggak? Ada apa nggak? Kan gitu kan. Nah, itu yang saya bilang tadi tidak jelas. Tidak jelas dalam pengertian apa? Bagaimana mau menjelaskan sesuatu yang begitu rohani dalam pengertian kekekalan sempurna di dalam ketidaksempurnaan? Kan gitu. Itu satu. Tetapi kalau kita mau mencari indikasinya cukup. Indikasinya pertama, seperti malaikat itu kan tidak mati-mati kan, makhluk kekal. Tentu kita bersama Mikael, bukan Lucifer kan gitu. Lucifer mati, tidak kekal kan gitu, mati kekal. Nah, maka di dalam bagian seperti begitu berarti kita hidup kekal yang kedua. Kita cuma bisa melihat ada struktur. Ada Mikael lalu ada pasukannya. Misalnya kan, oh berarti di surga ada strukturnya. Terus gimana orang ke struktur itu? Dia atasan, jenderal, kopral atau apa misalnya. Ya, ternyata kita memberi indikasi ada orang dapat mahkota kebijakan, kemuliaan dan seterusnya. Oh, jadi mahkota itu berdasar apa? Bagaimana dia hidup sesuai kehendak Tuhannya?
orang selamat karena kasih karunia, itu kemurahan Tuhan kan. Ya. Tapi orang yang merespon terhadap kasih karunia, itu mahkota. Mau jenis apa yang dia dapat? Tergantung hidup kita. Jadi kita hidup sungguh-sungguh dapatlah mahkota ini atau struktur ini. Sehingga akhirnya nanti, kalau mau saya membahasa sederhanakannya, yang terjadi nanti kita hidup seperti sekarang ini, tapi dengan kualitas yang berbeda. Dalam kesempurnaan yang sempurna. Sehingga nggak perlu cari makan sampai keringetan, nggak perlu makan, lapar lagi misalnya gitu ya. Semuanya kenyamanan luar biasa karena nggak ada susah, nggak ada sedih dan seterusnya. Ya, nah tapi kalau nanti memang betul diukur, nggak mungkin loh, mana ada orang begitu sih. Dibayangkan di sini nih, ya nggak nyampe memang sih. Maksud saya begini Pak, karena kita nggak tahu kematian itu seperti apa memang. Jadi kan adalah sangat wajar kalau orang takut mati Pak. Pengertian kematiannya orang sebetulnya takut mati bukan karena seperti apanya. Orang takut mati karena habis itu dia nggak ada apa-apanya. Hati-hati loh. Habis itu kan dia tidak bisa beraktivitas, tidak bisa ketemu. Yang masalah kan yang ditinggalin ini. Itu yang membuat orang sebenarnya takut mati. Karena begitu dia mati kan dia nggak mikir apa-apa. Ya, tapi kan itu bukan karena pengertian terhadap yang dibalik ini yang kita memang masih dalam gelap ini yang memang orang nggak tahu. Ada dua aspek tadi makanya. Pertama, orang takut mati lebih karena kehilangan dan keterlepasan dari apa yang ada ini. Satu, ini bicara medis. Ketika kita bicara teologis, ada orang takut mati karena dia rasa hidupnya belum beres, terus masuk neraka, ini kan gitu ya. Nah, ini bagus, jadi pergumulan dia kan. Sehingga dia harus membereskan seluruh kehidupannya, pemahaman konsepnya. Ada orang berani mati bahkan menunggu. Nah, itu Paulus. Hidup Kristus, mati untung. Kalau boleh mati, hari ini aku pengen mati. Ini orang kok permintaannya aneh gitu ya. Kita kan kalau boleh Tuhan umur 1000 tahun lagi kan begitu ya. Nah, memang sangat dikaitkan bukan ininya jelas apa tidak, tetapi pemahaman di sini ini. Nah, gitu ya. Sehingga pemahaman itu menjadi penting. Nah, alita apa sih orang kaya tadi itu yang mati itu? Lalu dia pengen supaya saudaranya tahu, maka Alkitab jawab. Abraham bilang apa? No. Pada mereka ada kitab Musa, bukan urusanmu itu. Itu sebab saya nggak percaya ada orang dari neraka turun naik atau balik naik. Untuk apa? Maka dikatakan oleh Abraham, tuh orang biar dari neraka pun mati. Itu pun juga kata Paulus. Bangkit ini menciptakan kebenaran. Nggak akan ada orang bertobat. Karena orang bertobat bukan orang mati bangkit. Orang bertobat karena kuasa Kristus. Ya, mungkin akan jadi relevan sekali Pak dengan apa yang Pak Bigman katakan adalah fakta bahwa kekristenan terbelah, paling tidak menjadi dua paham. Paham yang satu mengatakan kita tidak lagi bisa mendoakan mereka yang sudah meninggal. Sementara paham yang lain mengatakan kita masih bisa mendoakan mereka yang meninggal dan doa kita akan ikut membantu menentukan apakah yang bersangkutan kemudian ke surga atau ke neraka. Kalau memang Alkitab sudah jelas mengajarkan pada kita mengenai kehidupan setelah kematian, kenapa Kristen terbelah? Itu sederhana. Ketika kita bergereja, lalu kalian punya banyak kebingungan. Saya pendeta nih ya, saya bikin dong harapan. Nah, ini kerjaan Bigman Sirait jadinya. Saya bikinlah ajaran. Nanti kalau gini, kalau it's so simple. Betul ya? Dengan mengambil beberapa bagian Alkitab, saya indikatorkan lah. Katakanlah seperti orang kaya tadi kan, Abraham nggak kasih setetes air. Ini kita bisa kirim loh dari bumi, sehingga nanti sorga tergerak. Bener juga loh, di bumi banyak yang doain dia. Kira-kira kan gitu kan? Kami kirim air, airnya nyampe kan gitu ya. Nah, kirim tehnya nyampe. Kan kira-kira begitu tuh. Kalau kita ngeliat dari situasinya. Nah, terjadinya sinkretisme antara pikiran-pikiran yang non-Kristen dengan kekristenan itu memang kuat. Sehingga muncullah berbagai pemahaman, berbagai konsep dari macam-macam gereja. Ada yang bilang kalau kamu begitu mati jangan dibakar, nanti bangkit tubuhnya nggak ada kan gitu. Padahal begitu orang dikubur tulang belulang semua kan. Emang siapa yang tubuhnya utuh? Nah, jadi memang dinamika yang dibangun oleh denominasi tentang sebuah pergerakan dan nilai-nilai memang besar sekali. Itu harus kita akui, yes. Nah, itu dalam tanda petik menjadi produk agama. Dan tidak terhindari. Nah, karena itu memang dalam diskusi begini, ayolah kita kembali pada Alkitab itu. Gitu kan? Nah, yang terakhir, cobalah kalian pikirkan kalau kemudian ada orang sudah mati, lalu jalannya bisa dibantu supaya mulus misalnya ke surganya atau apa-apa dengan doa kita di sini. Ya kalau gitu udah kita tanam mati itu, tanam deposito banyak-banyak lah supaya nanti siapa yang
dapat bunga deposito. Karena katanya makin banyak doa, makin banyak ketolong. Ya doa yang dibayarkan juga orang banyak mau dibayar untuk doa gitu. Tapi begini Pak, bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa pada akhir zaman maka orang-orang yang meninggal ini baru akan dibangkitkan. Ya. Nah kalau begitu bahwa mereka mengatakan bahwa ada ruang tunggu itu ya sesuatu yang sangat masuk akal dong Pak. Nah, kita jangan menghubungkan ini dengan sinkretisme yang tadi Bapak ceritakan. no, tapi gampang. dalam hal ini kan. Betul, kita gampang lagi jawab. Berarti Yesus ngomong tentang Abraham itu bohong. Kan Yesus belum akhir zaman. Malah dia sendiri belum mati, Yesusnya kan. Dia sudah bersama Allah katanya di sana. Nah, jadi gambaran itu dengan segera menolong kita. Yang kedua, waktu Yesus mati di atas kayu salib, apa dia katakan pada penyamun itu? Sekarang juga engkau bersama dengan aku lu masih hidup kok. Nah kan gitu kan ya. Nah, jadi akhir zaman adalah ketika seluruh zaman itu berakhir. Lalu pada itu menjadi ketuk palu, kenapa kau di neraka, kenapa kau di surga? To proclaim the gospel. Nah, karena ini, itulah yang disebut hari penghakiman itu. Sehingga yang terakhir lagi waktu kubur terbuka, itu bukan kubur terbuka orang itu baru bangkit. Pertanyaannya kan kalau begitu, di mana nih orang tadi intermediate state? Bukan intermediate state aja. Karena kalau memang kubur terbuka baru dia keluar, berarti dia selama ini di dalam kubur. Ya dong, betul dong? Ya. Nah, padahal maksud ayat itu mau menceritakan tidak lagi ada yang mati, yang terkubur. Karena kuasa Allah yang besar membangkitkan semuanya, kan gitu. Tetapi hakikat orang percaya, hakikat orang dibangkitkan sudah terjadi pada waktu mereka mati. Mereka menghadap siapa? Tuhan atau setan, kan begitu kan? Nah, tapi nanti mereka boleh komplain nggak kenapa saya masuk neraka? Boleh pas hari terakhir itu kan? Ah, itulah namanya tahta putih itu. Yeah. Sehingga kenapa kalau di situ? Persis seperti orang zaman Nuh. Mereka udah di neraka, udah. Tapi kemudian Yesus datang. Yesus ke Nuh itu ya paling tidak 2000 lebih tahun, 3000-an gitu kan ya. Jadi 3000 tahun kemudian lah kurang lebih secara waktu kan, Yesus datang. Kenapa kau di neraka? Karena kau nggak dengar suara Nuh. Ya, selalu memang ada lebih banyak pertanyaan dari waktu apalagi soal mati buat kita. Itu sebabnya pemirsa tetap setia jelang episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya. Ada lebih banyak lagi pertanyaan, ada lebih banyak lagi pembelajaran yang akan membawa kita semua pada pemahaman yang benar tentang Tuhan. Saudara, kita akhiri jumpa kita saudara, kita syukuri iman Kristen kita minta Pendeta Bigman Sirait akhiri jumpa kita. Jika saudara mengalami kematian, jangan ributkan soal kematian. Jangan ributkan soal penguburan, dikremasi, atau dikubur. Silakan saja lakukan apa yang baik menurut saudara. Karena kebangkitan tubuh bukan soal bagaimana cara saudara mati. Apakah saudara kecelakaan, masuk di laut ditelan ular, jatuh dari pesawat, piuas, meledak, hancur semuanya. Jangankan dikubur, apapun tidak ketemu. Awas. Jangan terjebak pada sebuah paham yang hanya memenjarakan kita. Tapi ada satu hal yang pasti, tubuh kemuliaan Tuhan akan berikan bagi orang yang percaya. Yang menjadi penting, silakan mengukur hidupmu, dirimu, apakah engkau hidup bertanggung jawab pada anugerah yang Tuhan berikan padamu, sehingga surga menantimu. Atau sebaliknya, engkau sampai sekarang tidak percaya dan menolaknya, dan neraka yang menantimu. Atau mungkin engkau berkata, bodoh amat, saya tidak percaya. Maka saya akan berkata kepada setiap saudara, tiap orang akan mati. Kemana engkau pergi, biarlah itu menggelisahkan batinmu untuk sebuah pertanyaan. Selanjutnya, seperti yang saya suka kutip, terserah pada Anda. Tapi tentu saya berdoa, supaya Roh Kudus bekerja memberi pencerahan. Saudara-saudara, kita tutup acara kita ini. Tuhan menyertai, memberkati kita. Silakan Maman tutup dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bagaimana Alkitab secara gamblang menjelaskan tentang kematian. Dan oleh karenanya Tuhan, biarlah kami terus merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami tidak lagi takut untuk mati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.